3. Halo, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 4. Terbelakang, pendidikan merupakan fondasi yang vital bagi perkembangan suatu bangsa. Di Indonesia, konsep pendidikan memiliki akar yang dalam ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya memiliki implikasi politik, tetapi juga memiliki makna yang mendalam dalam konsep pendidikan. Menganalisis konsep dasar filsafat pendidikan Pancasila, termasuk peran Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar pendidikan, membahas prinsip-prinsip pendidikan Pancasila dan implikasinya dalam sistem pendidikan, menjelaskan implementasi filsafat pendidikan Pancasila dalam kurikulum, etika, dan pembentukan karakter siswa. 4. Filsafat pendidikan Pancasila merupakan fondasi utama dalam sistem pendidikan Indonesia yang menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dan dalam pembentukan karakter dan kepribadian warga negara Indonesia. 1. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ini adalah pilar utama yang mengatur tata nilai dan prinsip dasar yang menjadi dasar bagi seluruh aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya di Indonesia. 2. Pancasila sebagai dasar pendidikan. Pancasila juga dapat dilihat sebagai dasar pendidikan di Indonesia. Ini berarti bahwa sistem pendidikan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan mengintegrasikan dalam proses pendidikan. 3. Pendidikan sebagai wajah wujud implementasi Pancasila. Selain menjadi dasar pendidikan, Pancasila juga diimplementasikan melalui pendidikan. Pendidikan tidak hanya tentang penyampaian pengetahuan akademis, tetapi juga tentang membentuk kepribadian dan karakter siswa sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Prinsip-prinsip pendidikan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mengacu pada pengakuan akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar eksistensi dan nilai dalam Pancasila. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab menurut pendidikan yang menghargai martabat manusia dan menciptakan suasana yang adil dan beradab bagi semua individu. 3. Persatuan Indonesia. Prinsip persatuan Indonesia menemukan pentingnya membangun rasa persatuan dan kesatuan di antara warga negara Indonesia. Pendidikan harus mempromosikan rasa persatuan, nasionalisme, dan patriotisme. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip ini menyoroti pentingnya demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pendidikan Pancasila harus melibatkan siswa dalam pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi dalam masyarakat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial menemukan pentingnya pembangunan sosial dan ekonomi yang adil bagi seluruh Indonesia. Rakyat Indonesia, pendidikan harus mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan distribusi yang lebih merata dari sumber daya. Tantangan dan masalah penerapan filsafat pendidikan Pancasila. 1. Multikulturalisme dan toleransi. Indonesia adalah negara dengan beragam etnis, agama, dan budaya. Tantangan utama adalah bagaimana mendidik siswa untuk menghargai dan memahami keragaman ini. Beberapa masalah terkait multikulturalisme dan toleransi meliputi 2. Globalisasi dan modernisasi. Dalam era globalisasi dan modernisasi, pengaruh luar sangat kuat, terutama melalui media sosial dan teknologi. Ini menciptakan tantangan seperti kehilangan nilai-nilai tradisional, budaya konsumen global dapat mengganggu nilai-nilai tradisional dan lokal. Siswa dapat terpapar pada nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. 3. Pembentukan karakter dan kepribadian. Pembentukan karakter dan kepribadian siswa adalah tujuan utama filsafat pendidikan Pancasila. Ini melibatkan pengembangan kepribadian yang beradab. Pendidikan harus membantu siswa menjadi individu yang beradab, sopan, hormat terhadap sesama. Tantangan dan masalah dalam penerapan filsafat pendidikan Pancasila.
Yang pertama ialah multikulturalisme dan toleransi. Indonesia adalah negara dengan beragam etnis, agama, dan budaya. Tantangan utama adalah bagaimana mendidik siswa untuk menghargai dan memahami keragaman ini. Yang kedua ialah globalisasi dan modernisasi. Dalam era globalisasi dan modernisasi, pengaruh luar sangat kuat terutama melalui media sosial dan teknologi. Yang ketiga ialah radikalisme dan ekstremisme. Tantangan yang serius adalah mencegah penyebaran radikalisme dan ekstremisme di kalangan siswa. Masalah-masalah terkait termasuk radikalisme di sekolah. Ada kasus di mana sekolah-sekolah menjadi tempat radikalisasi. Pendidikan Pancasila harus mencegah hal ini dan mendidik siswa tentang bahayanya radikalisme. Kesimpulan materi kami ialah filsafat pendidikan Pancasila adalah fondasi penting untuk menciptakan generasi muda yang berakhlak, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Mempertahankan dan mengembangkan konsep ini adalah tugas bersama pemerintah, lembaga pendidikan, guru, dan masyarakat demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Dengan penghargaan dan upaya bersama, nilai-nilai Pancasila akan tetap relevan dan menjadi landasan moral yang kuat bagi pendidikan di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.